قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Buton angkatan 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan presentasi tentang materi Islam sebagai way of life atau Islam sebagai jalan hidup. Yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keimanan sampai saat ini. Serta tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliaulah yang telah membawa kita yang dulunya berada di zaman kejahiliaan atau zaman kebodohan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini, yang kita bisa dapat beribadah dengan tenang, aman, tanpa gangguan dari kaum-kaum kafir, kaum-kaum musyrikin. Hadirin yang berbahagia, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian Islam, tujuan dan fungsi Islam. Pengertian Islam. Islam itu berasal dari kata aslama yang berarti patuh dan menyerahkan diri. Dari kata ini berakar pada kata slim, berarti selamat, sejahtera, dan damai. Artinya kedua kata di atas memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan pengertian yang mendasar, yakni konsekuensi dari penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mendapatkan keselamatan ataupun kesejahteraan. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang sempurna, agama sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kesempurnaan Islam dapat dilihat dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 208, yang menjelaskan agama yang totalitas dan sempurna. Quran surah ketiga juga ayat 9 menjelaskan Islam juga agama yang diakui oleh Allah. Dan Quran surah ketiga ayat 85 menjelaskan juga tentang bahwa suatu ajaran selain agama Islam, maka Allah tidak akan menerimanya atau menolaknya. Tujuan Islam. Adapun tujuan Islam di sini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dan bahaya dari seorang hamba
baik dulu, sekarang, dan zaman yang akan datang. Selanjutnya, fungsi Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi Islam itu terbagi atas 4. Yang pertama, Islam sebagai pembimbing dalam hidup. Yang kedua, Islam sebagai penolong dalam kesukaran. Yang ketiga, Islam sebagai penentram batin seseorang. Yang keempat, Islam sebagai pengendali moral dalam Islam. Selanjutnya, sumber hukum Islam. Seperti yang kita ketahui, ada 3 macam atau 3 jenis sumber-sumber hukum dalam Islam. Yang pertama, Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Hadis atau ucapan dan perbuatan dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, ijma atau fatwa dari ulama-ulama. Selanjutnya, ruang lingkup dalam Islam. Secara umum, ruang lingkup ajaran agama Islam ini mencakup yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhannya atau hablum minallah yang terdapat pada Quran surah Az-Zariyat ayat 560. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia atau hablum minan nas yang terdapat pada Quran surah Al-Maidah ayat 21. Yang ketiga, hubungan manusia dengan makhluk lainnya di lingkungannya yang terdapat pada Quran surah Luqman ayat 20. Selanjutnya, karakteristik ajaran agama Islam. Yang pertama, Robaniyah, yang artinya Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Insaniyah, yang artinya Islam diturunkan untuk manusia. Yang ketiga, Al-Waqiyah atau realistis. Yang keempat, Al-Wasatoniyah atau umat yang seimbang dalam beramal. Yang kelima, Al-Wudu atau konsepnya jelas. Yang keenam, Al-Jamu baina as-sahab wa al-muruna atau ajarannya permanen dan fleksibel. Terima kasih. Itu saja penyampaian atau presentasi tentang materi Islam sebagai way of life atau Islam sebagai jalan hidup kita. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri, karena saya adalah manusia yang tidak pernah akan luput dari hal tersebut. Dan sebaliknya, apabila ada kebenaran atau ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan saya atau yang telah mengilhamkan saya untuk dapat menjelaskan materi ini dengan baik. Semoga penyampaian presentasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terkhusus pada saya sendiri. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini menjadi tujuan hidup saya dalam menjalani kehidupan di dunia ini hingga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Itu saja, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.